Hukum pidana formil bisa juga disebut hukum acara pidana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Sikap tindak yang dapat dihukum atau dikenai sanksi adalah perilaku manusia. Bila seekor singa membunuh seorang anak, maka singa tidak dapat dihukum. Terjadi dalam suatu keadaan di mana sikap tindak tersebut melanggar hukum. Misalnya, anak yang bermain bola menyebabkan pecahnya kaca rumah orang. Lalu ada pelaku harus mengetahui atau sepantasnya mengetahui tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Terdakwa menikmati perbuatannya, bahkan melakukan selebrasi serta menyebarkan rekaman video atas perbuatannya. Mengadili menyatakan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Andaikan seseorang yang oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri, misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati, atau perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas, misalnya menganiaya babi hutan yang ditangkapnya, maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Jika menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruh Aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Hukum pidana material juga diatur dalam KUHP. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain, mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu. Kriminologi yang saya tekuni adalah ilmu pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial dan hubungannya dengan Kriminologi menurut Enrico Ferri berusaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial. Kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya. Ijal, pelaku pembunuhan Didi Hartanto yang jenazahnya dikubur di dalam rumah di perumahan Bumi Citra Indah, Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, terancam hukuman mati. Hal itu berdasarkan dari hasil penyelidikan pengungkapan fakta dan alat bukti oleh Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Naisyira Ramadhani Tuasikal. Saya mahasiswi dari Universitas Tarumanegara, Fakultas Hukum dengan NIM 205230314. Jadi kali ini saya akan ngajak teman-teman semua untuk ngebahas tentang hukum pidana dan kriminologi. Jadi sebelum saya ngebahas lebih lanjut tentang hukum pidana dan kriminologi, saya akan memberikan poin-poin pertama untuk akan saya jelaskan nanti. Yang pertama akan ada pengertian atau definisi dari para ahli, lalu jenis-jenis hukum pidana juga, lalu asas-asasnya, hukumannya, dan ruang lingkup hukum pidana. Hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgent eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara, dan bahkan merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya. Yang pertama, definisi hukum pidana. Hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM, dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya. Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana adalah yang pertama ada pembunuhan,
lalu pencopetan, penipuan, pencurian, pemerkosaan, perampokan, dan juga korupsi. Pengertian hukum pidana menurut para ahli, adapun Metzger, hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan menimbulkan suatu akibat yang berupa pidana. Lalu Simons, hukum pidana adalah keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan netsapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati dengan syarat-syarat tertentu dan memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana. Lalu ada Van Hemel, hukum pidana adalah keseluruhan dasar atau aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum. Jenis-jenis hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material yaitu memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana. Aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Hukum pidana material juga diatur dalam KUHP. Lalu ada hukum pidana formil yaitu mengatur bagaimana negara dengan perantaraan alat perlengkapan dan melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formil bisa juga disebut hukum acara pidana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Hukum pidana juga dapat dibagi lagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, yaitu hukum pidana umum memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. Misalnya KUHP, Undang-Undang Lalu Lintas, dan lain-lain. Hukum pidana khusus memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum yang berkaitan dengan golongan-golongan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu. Misalnya hukum pidana militer, hukum pidana fisikal, lalu hukum pidana ekonomi, hukum pidana korupsi. Lalu ada asas umum hukum pidana. Dalam buku Pengantar Hukum Indonesia oleh Rahman Syamsuddin dijelaskan soal beberapa asas hukum yang ada dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas. Didasarkan pada adagium nullum delictum nulla poena sine pravea lege poenella. Asas ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, maksudnya itu tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas teritorialitas, asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Indonesia. Pasal 2 dan 3 KUHP. Asas nasional aktif, asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia, disebut juga asas personalitas. Asas nasional pasif, asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapapun baik WNI atau WNA yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia. Asas universalitas, asas yang memberlakukan KUHP terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan internasional. Asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan, disebut juga Genstrafkondersschuld. Asas bahwa apabila ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah peristiwa itu terjadi, maka dipakailah ketentuan yang paling menguntungkan bagi si tersangka. Asas hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana karena name in tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim terhadap dirinya setelah diadili dengan putusan yang menjadi tetap, pasal 76 KUHP. Yang kedua kadaluarsa, pasal 78 KUHP. Ketiga matinya terdakwa, pasal 77, pembayaran denda, pasal 82, grasi, amnesti, dan aboli. Lalu ada ruang lingkup hukum pidana. Hukum pidana mempunyai ruang lingkup, yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik atau tindak pidana. Menurut Simons, peristiwa pidana ini ialah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Jadi unsur peristiwa pidana itu ada sikap tindak atau perilaku manusia melanggar hukum, kecuali bila ada dasar pembenaran didasarkan pada kesalahan, kecuali bila ada dasar penghapusan kesalahan. Sikap tindak yang dapat dihukum atau dikenai sanksi adalah perilaku manusia. Bila seekor singa membunuh seorang anak, maka singa tidak dapat dihukum. Terjadi dalam suatu keadaan di mana sikap tindak tersebut melanggar hukum. Misalnya anak yang bermain bola menyebabkan pecahnya kaca rumah orang. Lalu ada pelaku harus mengetahui atau sepantasnya mengetahui tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Dengan pecahnya kaca jendela rumah orang tersebut tentu diketahui oleh yang melakukannya bahwa akan menimbulkan kerugian oleh orang lain. Dan tidak ada penyimpangan kejiwaan yang mempengaruhi sikap tindak
tindak tersebut. Dilihat dari perumusannya, maka peristiwa pidana atau delik dapat dibedakan dalam delik formil dan material. Formil tekanan perumusan delik ini ialah sikap tindak atau perilakuan yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya. Material tekanan perumusan delik ini adalah akibat dari suatu sikap tindak atau perilakunya. Misalnya pasal 359 KUHP, dalam hukum pidana ada suatu adagium yang berbunyi nullum delictum nulla poena sine praevega lege poenali. Artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Ketentuan inilah yang disebut sebagai asas legalitas. Aturan hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sesuai asas ruang lingkup berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Asas ruang lingkup berdasarkan aturan hukum pidana ialah asas teritorialitas, asas nasionalitas aktif, dan asas nasionalitas pasif. Lalu ada sistem hukuman dalam hukum pidana. Sistem hukuman yang dicantumkan dalam pasal 10 tentang pidana pokok dan tambahan menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seorang pelaku tindak pidana terdiri dari pertama hukuman pokok, lalu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, dan ada hukuman tambahan. Yang pertama, pencabutan beberapa hak tertentu, kedua, perampasan barang-barang tertentu, ketiga, pengumuman putusan hakim. Lalu selanjutnya ada kriminologi. Kriminologi atau ilmu kejahatan sebagai disiplin, ilmu sosial atau non-normatif disiplin yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu. Sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Atau dengan perkataan lain, mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu. Kriminologi menurut Enrico Ferri berusaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial. Kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri. Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial. Artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Andaikan seseorang yang oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri, misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati atau perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas, misalnya menganiaya babi hutan yang ditangkapnya, maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian. Lalu ada tujuan kriminologi secara konkret, yaitu pertama, bahan masukan pada membuat undang-undang atau pembuatan pencabutan undang-undang. Yang kedua, ada bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan pencegahan kejahatan non-penal terutama Polri. Lalu yang ketiga, memberikan informasi kepada semua instansi agar melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya secara konsisten dan konsekuen untuk mencegah terjadi kejahatan. Lalu yang keempat, ada memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan melaksanakan pengamatan internal secara ketat dan teridentifikasi serta melaksanakan fungsi sosial dalam area wilayah perusahaan yang mempunyai fungsi pengamanan eksternal untuk mencegah terjadi kejahatan. Lalu memberikan informasi kepada masyarakat pemukiman, tempat-tempat umum untuk membentuk pengamanan swakarsa dan mencegah terjadi kejahatan. Lalu ada G. Fognel, kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas. Situasi kejahatan penjahat masyarakat, sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan serta reaksi dan respon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan. Penjahat dan masyarakat oleh pihak di luar penjahat itu sendiri. Lalu ada Wabonger, ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Dalam kriminologi, ada dua aspek yang menjadi dua fokus utama, yaitu menemukan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan kejahatan. Setelah kriminologi menemukan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang melakukan kejahatan, maka kriminologi melanjutkannya dengan hukuman atau sanksi apa yang paling tepat terhadap pelaku kejahatan tersebut. Lalu penjelasan tentang kejahatan, ada penjelasan spiritual, pengaruh setan atau kutukan, penjelasan natural,
atau bahwa manusia bisa berbuat baik atau buruk atau cenderung mengejar kepentingan sendiri. Lalu penjelasan saintifik atau sains, hubungan yang teruji antara fenomena yang teramati. Lalu ada objek studi kriminologi, perbuatan yang disebut kejahatan, atau yang kedua pelaku kejahatan, lalu reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Mungkin itu saja pemaparan materi hari ini tentang hukum pidana dan kriminologi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.